بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali fawaid mustanbatah min qissati Luqmanul Hakim. Faedah-faedah yang disimpulkan daripada kisah Luqman Al-Hakim, yang pada malam hari ini kita sampai pada faedah yang ke-10. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-13 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Dan ayat setelahnya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Ya, kita masuk pada ayat yang ke-13 ya. Setelah sebelumnya ada sekitar 9 faedah kita ambil dari ayat yang ke-12 ya, ayat sebelumnya yaitu ayat yang ke-12. Kita sekarang masuk pada ayat yang ke-13, faedah yang ke-10. Wa idh qala Luqmanu libnihi, dan tatkala Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, berkata kepadanya dan dia atau pada waktu dia memberi nasihat, wa'adh atau mau'izah, pelajaran kepadanya, wa huwa ya'idhuhu. Di sini jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada penggalan ayat wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu, terdapat uslub ya. Uslub itu artinya adalah cara atau metode bagaimana menyampaikan nasihat. Bagaimana Luqman Al-Hakim itu memberikan pengajaran, pelajaran kepada anaknya. Menyampaikan pelajaran
atau nasihat itu penting. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah cara bagaimana menyampaikan pelajaran atau nasihat itu. Jadi memberi nasihat kepada anak kalau kita sebagai orang tua, atau menyampaikan nasihat pelajaran kepada murid kalau kita sebagai guru, itu penting, ya. Namun masalahnya bukan pada menyampaikan nasihat atau menyampaikan pelajaran atau tidak, tetapi yang tidak kalah pentingnya apa? Cara menyampaikan. Kalau orang ngajar itu ada metodologi pengajaran, ya. Atau kalau kita sebagai orang tua memberi nasihat, menyampaikan nasihat, ya, kepada anak, itu ada uslubnya. Apa jamaah? Uslub. Uslub itu kaifiyah, tariqah. Ya, menurut bahasa uslub itu apa? Ya, majmu'ah atau asalib, ya, jamaknya asalib. Itu kaifiyah atau tariqah. Cara atau metodologi di dalam kita menyampaikan pelajaran atau kita memberikan nasihat. Kadang kita sebagai orang tua dalam realitanya tidak semudah memberikan nasihat kepada anak kita sebagaimana guru menyampaikan atau menasihati muridnya. Kenapa? Barangkali kita sebagai orang tua tidak memperhatikan bagaimana cara menasihati anaknya, anak kita. Adapun guru ketika menasihati muridnya, tidak hanya sekedar menyampaikan nasihat, tidak hanya sekedar menasihati, tapi memperhatikan juga bagaimana cara menasihatinya. Sehingga kadang nasihat guru lebih diterima daripada nasihat orang tuanya. Ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang tua, ya, atau pendidik. Karena faedah yang ke-10 ini penjelasan tentang ahamiyatu uslubil wa'dhi fit tarbiyah wat ta'lim. Ya. Pentingnya atau urgensi cara menyampaikan nasihat atau pelajaran. Di sini dibahasakan sebagai wa'adh, wa huwa ya'idhuhu. Ya. Wa'adh itu bisa artinya mau'izah hasanah, gitu kan? Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ini mau'izah itu bukan hanya sekedar nasihat, tapi cara menasihati. Bukan hanya sekedar pelajaran, tapi cara mengajarkan, menyampaikan pelajaran. Cara mendidik, cara mengajar. Ya. Itu sangatlah penting. Ya, uslubul wa'dhi fit tarbiyah wat ta'lim. Nah, cara menyampaikan nasihat, cara menasihati, cara mengajar ini ada uslubnya. Ya. Karena memang di dalam cara menyampaikan itu ada athar baligh, pengaruh yang besar fi tarbiyatin nas. Ya. Wa ta'limin nash'i. Ya. Jadi di dalam cara menasihati, cara menyampaikan nasihat, ya, atau memberikan pengajaran, pelajaran, itu pengaruhnya luar biasa. Ya. Apa? Dia memiliki athar, pengaruh yang baligh, pengaruh yang besar, ya, pengaruh yang signifikan. Ya. Di dalam mendidik, ya, orang, khususnya anak-anak muda, generasi muda, ya. Nah, al-wa'dh itu sendiri sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, ya, al-wa'dh
itu artinya adalah an yakuna al-ilm alladhi yuwajjahu an-nas ilaihi wa yurshaduna ila fi'lihi maqrunan bit-targhib wat-tarhib. Sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama, yang namanya wa'adh, menyampaikan nasihat, itu artinya adalah menyampaikan ilmu, atau ilmu yang disampaikan, yuwajjah, yang diberikan kepada manusia, ya. Yuwajjahun nas ilaihi wa yurshaduna ila fi'lihi. Yuwajjahun nasu ilaihi wa yurshaduna ila fi'lihi, yaitu ilmu yang disampaikan kepada manusia dan yang diarahkan, dibimbing manusia itu agar supaya apa? Dapat meraih atau dapat diamalkan, agar supaya bisa dikerjakan. Jadi tidak hanya sekedar disampaikan, tapi ilmu yang disampaikan itu diberikan pengarahan, bimbingan, agar supaya bisa dikerjakan, bisa diamalkan. Wa yursyaduna ila fi'lihi, di mana ilmu tersebut maqrunan bit-targhibi wat-tarhib, ya. Ilmu itu harus diiringi dengan apa yang namanya targhib dan tarhib. Apa jamaah? Targhib dan tarhib. Jadi harus disertai dengan motivasi. Targhib itu artinya apa? Motivasi, ya. Targhib itu artinya apa? Motivasi. Sedangkan tarhib pakai ha, itu artinya ancaman, ya. Jadi ilmu yang disampaikan itu diarahkan atau dibimbing kepada orang yang disampaikan ilmu tersebut untuk bisa mengamalkan, untuk bisa mengerjakan ilmu tersebut. Dan itu harus diiringi, disertai dengan apa yang namanya targhib dan tarhib. Jadi istilah targhib dan tarhib ini istilah yang penting untuk kita ketahui. Targhib itu artinya motivasi, dorongan, ya, atau stimulun gitu ya, atau apa bahasa istilahnya, ya, motivasi. Tarhib itu artinya apa? Ancaman, ya. Jadi ada istilah reward and punishment gitu ya. Ada hadiah supaya apa namanya? Apresiasi. Sebagai bentuk apresiasi supaya apa? Tambah semangat lagi. Itu targhib. Ya, di situ ada unsur apa? Targhib. Tapi juga ada hukuman, punishment, yang itu sebagai bentuk apa? Ancaman. Dan manusia harus seimbang gitu, antara targhib dan tarhibnya. Jadi itulah yang dimaksud dengan al-wa'adh. Apa jamaah? Al-wa'adh atau al-mau'izah gitu ya. Mau'izah hasanah, ya, menyampaikan nasihat, memberikan pelajaran. Itu harus pertama dengan apa? Ilmu. An yakunal ilmu. Jadi harus dengan apa? Ilmu jamaah. Ilmu ini. An yakuna al-ilmu alladhi yuwajjahu an-nas ilaihi wa yurshaduna ila fi'lihi maqrunan bit-targhib wa tarhib. Harus dengan ilmu. Menasihati itu dengan ilmu. Ya, bukan hanya sekedar dengan perasaan, apalagi emosi sesaat gitu ya. Tujuannya kadang benar, nasihati, cuman apa? Pakai emosi, sehingga apa? Tidak sampai. Ya. Sehingga harus dengan ilmu. Itulah, ya, ilmu yang dibarengi dengan apa?
targhib dan tarhib. Ada unsur motivasinya dan juga ada unsur ancamannya. Fayadhkur al-amr. Fayadhkur al-amr bil khairi ma'al muraghibat wa yadhkur an-nahya 'anil syarri ma'al murahhibat. Artinya seorang penasehat atau seorang guru atau orang tua yang menyampaikan nasihat, memberikan pelajaran, itu dia harus menyebutkan perintah agar dapat dilakukan ya kebaikan itu, disertai dengan menyebutkan hal-hal yang itu bisa muraghibat, bisa mendorong, memotivasi untuk melakukannya. Ya. Jadi caranya gimana jemaah? Seseorang ketika menasihati bisa dengan menyebutkan kebaikan yang diperintahkan tadi, disertai dengan apa? Hal-hal yang mendorong orang itu untuk bisa melakukannya. Pada saat yang sama, ya, ketika menyebutkan larangan, ya, larangan dari keburukan, maka itu juga harus disertai dengan menyebutkan pula al-murahhibat, ya, harus disertai juga dengan apa? Al-murahhibat, ya. Jadi ketika menyebutkan perintah tentang kebaikan, maka harus disertai dengan hal-hal yang mendorong dia untuk bisa melakukannya. Sebagaimana ketika menyebutkan larangan, maka itu juga harus disertai dengan menyebutkan hal-hal yang bisa menimbulkan rasa takut. Ya. Kalau melakukan larangan tersebut, dia merasa apa? Takut. Ya. Jadi di sini jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kesimpulan yang bagus sekali. Ya. Wal wa'dhu huwa amrun bil khairi, ya, wa nahyun 'anis syarri ma'at targhibi wat tarhibi. Jadi apa? Menyampaikan nasihat atau pelajaran itu artinya adalah memerintahkan kebaikan dan melarang dari keburukan, disertai dengan motivasi dan ancaman. Tatkala memerintahkan kebaikan, itu diiringi dengan muraghibat, hal-hal yang dapat memacu, memotivasi orang tersebut untuk melakukannya, entah dengan menyebutkan pahalanya, keutamaannya, dan lain sebagainya. Ya. Tatkala melarang sesuatu yang buruk, itu disertai dengan ancaman supaya menimbulkan rasa takut untuk melakukannya. Itulah al-wa'dh atau mau'izah, ya, yang dilakukan oleh siapa? Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi at-targhib, ya, caranya bagaimana jamaah? Bisa dilakukan dengan cara apa? Menyebutkan faidah-faidah atau akibat, ya, atau pengaruh yang baik yang akan diperoleh oleh orang yang mengamalkan perintah, ya. Itu targhib. Jadi targhib itu bisa dilakukan dengan cara apa? Ya, menyebutkan apa saja manfaat, faedah, ya, hasil atau pengaruh yang positif yang akan diperoleh oleh orang yang melaksanakan perintah tersebut. Ya. Jadi targhib itu dilakukan dengan cara demikian. Sedangkan tarhib, ya,
Sedangkan tarhib maka dapat dilakukan dengan menyebutkan akibat yang buruk atau mafsadah atau bahaya yang akan menimpa orang yang mengerjakan larangan tersebut. Gitu ya. Jadi targhib dilakukan dengan cara apa jamaah? Motivasi itu dilakukan dengan cara apa? Menyebutkan manfaat atau faidah, ya. Kalau perbuatan yang diperintahkan itu dikerjakan. Tarhib pakai hak, ya. Kalau tarhib maka itu dilakukan dengan cara apa? Menyebutkan hal-hal yang itu menjadi akibat buruk atau mafsadat, ya, keburukan yang ditimbulkan atau bahaya yang akan menimpa siapa yang mengerjakan sesuatu yang dilarang. Itulah cara bagaimana kita melakukan targhib dan tarhib. Jadi di sini ini luar biasa, ya. Orang ketika menjelaskan sesuatu kepada orang lain dalam bentuk nasihat atau pengajaran, dia menggunakan metode apa? Targhib dan tarhib, maka insyaallah mau'izahnya itu bisa diterima. Ya. Sekali lagi jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, metodologi di dalam mendidik atau orang tua yang ingin menasihati anaknya, ya, cara yang digunakan oleh guru, oleh orang tua di dalam menyampaikan pelajaran atau nasihat itu hendaknya bisa sampai kepada tujuannya. Jadi bukan hanya sekedar menyampaikan nasihat atau pelajaran, tapi betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya. Dan sekali lagi dalam Al-Quran, sebagaimana yang kita pelajari ini merupakan metode terbaik, ya, yaitu metode apa? Wa'adh atau nasihat, ya. Dan metode yang dilakukan atau diterapkan oleh Luqman Al-Hakim jamaah di dalam mendidik anak adalah metode nasihat dan keteladanan. Kalau mau kita tambahkan di sini, tidak hanya nasihat, tetapi apa? Nasihat dan keteladanan. Yang dilakukan oleh siapa? Luqman Al-Hakim, ya, di dalam mendidik anaknya, ya, di dalam, ya, membentuk, ya, karakter anaknya itu dengan nasihat dan keteladanan, yaitu dengan memberikan nasihat wa huwa ya'idhuhu. Nanti kita akan dapati bahwa tidak hanya sekedar nasihat saja yang disampaikan, tetapi juga di situ ada keteladanan. Bahkan itu di dalam apa? Mengajak komunikasi. Ketika dia berbicara dengan anak, itu keteladanan tersendiri. Itu menjadi apa? Keteladanan tersendiri. Dan sekali lagi, ya, keteladanan itu merupakan metode yang sangat penting di dalam pendidikan anak, ya. Karena itu metode yang cukup berhasil, ya, di dalam memberikan contoh kepada anak-anak, di dalam melakukan perilaku yang terpuji, ya, tindak tanduk, ya, perilaku akhlak yang mulia. Itu lebih besar daripada apa? Ceramah. Keteladanan jauh lebih efektif di dalam mendidik anak ketimbang hanya sekedar apa? Ceramah gitu, ya, menceramai anak, nasihati anak dengan apa? Ya, seperti diceramain, ya.
Dan itu sekali lagi semuanya dilakukan ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Luqman Al-Hakim seakan-akan mengajari kita tentang bagaimana pertama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam berdakwah, di dalam tarbiyah, di dalam ta'lim itu ada metodologinya, yaitu dengan nasihat dan keteladanan. Selanjutnya pelajaran yang ke-11. Pelajaran yang ke-11, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu, dan tatkala Luqman berkata kepada anaknya di saat dia menasihatinya, apa yang dikatakan oleh Luqman Al-Hakim? Beliau mengatakan apa? Ya bunayya. Ya. Yang diucapkan oleh Luqman Al-Hakim ketika menasihati anaknya, yang diucapkan adalah ya bunayya. Apa artinya ya bunayya, jemaah? Wahai anakku, ya. Atau bahasa kita apa? Nak, gitu ya. Anakku, apa mana? Le, gitu ya. Ananda, gitu ya. Apa ya? Coba, kata-kata ya bunayya ini memberikan faedah kepada kita. Ahammiyatu husnut tawaddudi wa 'azimu atharihi 'ala al-mutalaqqi wal muta'allim. Betapa ya apa tawaddud, ya, sikap yang ramah, santun, gitu ya, penuh kasih sayang, ya, ramah, kasih sayang, gitu ya, itu betul-betul memiliki pengaruh yang besar, ya, kepada orang yang menerima nasihat atau pelajaran, kepada orang yang belajar dengan kita, ya. Jika kita ingin memberikan nasihat, ya, kepada seseorang, maka hendaknya ada tawaddud, yang bagi an yatawaddada ilaihi, ya, husnud tawaddud. Apa artinya tawaddud? Kasih sayang, ya, mawaddah. Bahasa lainnya apa namanya? Mawaddah warahmah, gitu ya. Mawaddatan warahmah. Jadi ada lemah lembut, kasih sayang, ya, ramah, yang itu memberikan pengaruh yang sangat besar, terutama ketika kita ingin menyampaikan pelajaran atau memberikan nasihat kepada seseorang. Maka di dalam memberikan nasihat dengan penuh kasih sayang ini, ibarat atau ungkapan yang kita sampaikan, yang kita sebutkan, haruslah menggunakan ibarah yang latifah di sini. Ungkapan-ungkapan yang lemah lembut. Wal kalamul jamil, dan perkataan-perkataan yang indah, jemaah. Ya. Alladhi yaj'alu kalamaka yadkhulu qalbah. Ungkapan-ungkapan yang lembut, kata-kata yang indah, itu menjadikan ucapan kita ini akan masuk ke dalam hati orang yang kita nasihati.
atau anak yang kita nasihati. Ya. Wa yaj'alu qalbahu yanfatih li kalamika. Ungkapan-ungkapan yang lembut, kata-kata yang indah itu juga dapat menjadikan hati itu terbuka, ya, sehingga dapat menerima apa yang kita sampaikan. Kata-kata itu bisa masuk ke dalam hatinya. Maka di sini perhatikanlah, walahidh anna Luqman wa huwa ya'idhu ibnahu jaa bi kalamin jamilin wa uslubin mu'athir. Perhatikanlah bagaimana Luqman ketika beliau itu ingin menyampaikan nasihat, ketika beliau memberikan pelajaran kepada anaknya, beliau itu mengungkapkannya dengan perkataan yang indah. Cara yang digunakan adalah cara yang mu'athir, memberikan pengaruh. Wa kalimatin tudkhilu ilal qalb, dan menyampaikannya dengan kata-kata yang tadkhulu ilal qalb, yang dapat masuk ke dalam hati. Wanzur lutfahu fi hadithihi ma'abnihi biwa'dhin. Lihatlah bagaimana kelemah lembutannya, ya, kelembutan ucapannya, ya, ketika dia menyampaikan nasihat. Ya. Kita akan dapati ungkapan yang sangat indah, yaitu ungkapan ya bunayya. Apa jamaah? Ya bunayya. Dan itu ternyata tidak hanya di ayat yang ke-13 saja. Kata kita perhatikan ayat-ayat setelahnya, maka juga akan kita dapati kata-kata itu berulang. Tatakarraru fis siyaq. Ya. Kata-kata wahai anakku itu berulang-ulang disebutkan, ya, di dalam redaksi ayat-ayat berikutnya. Ya bunayya innaha intak, ya bunayya aqimis shalah, ya bunayya, dan seterusnya. Ya, karena memang, ya, ungkapan semacam ini atau perkataan yang diulang-ulang ini memiliki arti yang sangat penting, memiliki makna yang begitu mendalam di dalam hati seorang anak. Atau kalau sebagai seorang guru, kata-kata ya bunayya itu memiliki arti yang begitu mendalam di dalam diri anak-anak murid kita. Perkataan ini memiliki pengaruh kepada diri anak kita, yang itu akan dapat membuat dia mendengarkan, ya, nasihat yang kita sampaikan. Dengan kata-kata tersebut akan membuat anak kita menerima, ya, nasihat atau pelajaran kita dengan baik, sehingga dengan nasihat dan pelajaran tersebut dapat diambil faidah, ya, yaitu pengaruh dari perkataan ya bunayya. Apabila itu disampaikannya dengan apa? Dengan cara yang ramah, dengan cara yang lembut, ya, dengan penuh kelembutan, dengan cara yang ramah, ya. Jadi tidak cukup hanya dengan kata wahai anakku, tapi sambil marah-marah, nak, gitu ya, le, gitu ya. Atau ya, kata-kata itu juga harus diucapkan dengan cara yang lembut. Ya, kadang kita terbawa oleh hawa nafsu kita, ketem,
atau ya. Sehingga kita ya memanggil anak kita dengan panggilan apa? Ya bunayya atau ya walad gitu ya. Dengan kata-kata yang mungkin kasar. Ini bukan yang tegas ya, tapi apa cenderung kasar ya. Ya. Ungkapannya sudah benar. Tapi cara menyampaikannya juga apa? Harus benar. Ya, menyampaikannya dengan apa? Kelembutan. Karena memang pada dasarnya jangankan anak, kita sendiri kalau umpamanya ya dibentak itu langsung apa namanya ada istilahnya mental block gitu ya. Walaupun kita dipanggil dengan panggilan kesayangan kita, cuman apa? Sambil dibentak gitu ya. Jadi menyampaikan ibarat atau ungkapan ini juga harus disampaikan dengan apa? Penuh kasih sayang atau cara yang lembut pula. Ya, supaya ya bisa menerima pelajaran atau nasihat yang kita sampaikan. Ya. Di sini ada mungkin kebiasaan ya atau faktor adat istiadat kalau kita ya menyebut ya di kalangan orang Arab itu ada sebutan apa? Ya walad. Ya. Ya, ini sebenarnya walad itu kalau kita nyebutnya ya walad ya, itu beda dengan ya bunayya. Dan kalau kita belajar ta'bir, kita belajar bahasa Arab itu kan ada istilah apa? Ta'bir. Ta'bir itu apa? Cara mengungkapkan. Itu intonasinya beda. Ini mohon maaf ya, sedikit kita belajar dari istiadat, adat istiadat orang Arab. Ketika mengungkapkan dua kalimat yang mirip, tetapi ya, diungkapkan dengan cara yang berbeda. Yang satu ya bunayya, yang satu apa? Ya walad. Gitu ya. Ketika orang tua memanggil anaknya dengan panggilan ya bunayya, itu intonasinya dengan kelembutan. Tidak mungkin ya bunayya begini, ya bunayya. Nah, itu nggak mungkin, tidak pas gitu ya. Kalau kita belajar takbir dalam bahasa Arab itu cara mengungkapkannya tidak pas. Ya, dari segi intonasinya itu kalau ya bunayya sambil membentak sambil melotot, nah itu tidak pas. Ya anakku, Ananda. Jadi tidak pas intonasinya gitu. Beda dengan ungkapan orang Arab apa? Ya walad. Itu biasanya apa? Tegas, apa namanya? Keras gitu ya. Bahkan disertai dengan apa? Sedikit melotot gitu ya. Ya walad. Ya. Ya. Hei, anak gitu ya. Kalau mungkin bahasanya, hei, bocah cilik. Ya, gitu ya. Bocil ya. Begitu nggih? Ya. Itu ada ungkapan yang berbeda dengan intonasi yang berbeda. Ya. Cah cilik ya namanya gitu kan, dengan ya, Ananda itu pasti apa? Memiliki intonasi yang berbeda karena itu ungkapan yang sebenarnya sama-sama memanggil anak. Cuman yang satu dengan panggilan penuh kasih sayang, kelembutan. Ya bunayya, nak gitu ya. Ya. Wahai anakku gitu kan. Enggak mungkin kan sambil apa? Ya. Dengan intonasi yang tinggi, dengan intonasi yang rendah. Adapun ya walad tadi ya. Hei. Ya. Anak gitu ya. Ya. Maka ini intonasinya juga apa? Berbeda. Dan kita di dalam memanggil anak dengan istilah di sini ya walad, ya. Ini nih, ya walad itu memberikan pengaruh yang berbeda. Ya. Ini memberikan pengaruh yang berbeda tentunya. Kalau seseorang mengucapkan ya, kata-kata ya walad atau hei anak,
hei nak kecil gitu ya, maka itu akan memberikan pengaruh yang berbeda ya, daripada kalau kita memanggil dengan ya bunayya. Jadi kita biasakan memanggil anak kita dengan ungkapan yang lembut, ungkapan yang baik. Sebenarnya itu pertama yang harus kita lakukan sebelum kita memberikan nasihat kepada orang lain atau kepada anak kita khususnya ya, karena ini konteksnya apa? Luqman yang menasihati anaknya. Dan dari sini kita mari ya belajar bersama-sama ya, karena ini bukan ilmu teori sebenarnya jamaah, tapi kita harus bisa mempraktekannya dan membiasakannya. Karena yang namanya ilmu itu ya dengan belajar, dan akhlak yang mulia atau sikap yang baik itu bisa dilakukan dengan cara membiasakan. Al-ilmu bit-ta'allum wal-hilmu bit-tahallum. Ya, jadi kita harus ya kalau umpamanya pengen pintar maka harus apa? Belajar. Al-ilmu ya. Al-ilmu bit-ta'allum. Maaf ini terusnya bit-ta'allum dulu. Al-ilmu bit-ta'allum wal hilmu bit-tahallum. Artinya apa jamaah? Ilmu itu didapat dengan cara belajar. Ya. Kecuali ilmu laduni. Ya, apa futuhat ya. Jadi yang namanya ilmu itu dicapai atau diraih dengan cara apa? Belajar. Ya. Makanya ada ungkapan mau pinter belajar, bukan apa? Yang lainnya ya. Kalau mau pinter, mau dapat ilmu tapi tidur-tiduran, ya nggak dapat ilmu. Wal hilmu ini lebih kepada ungkapan bagaimana sikap lembut, ya, lemah lembut. Orang itu bisa apa namanya lemah lembut. Itu caranya dengan apa? Tahallum, artinya membiasakan diri untuk berusaha. Orang yang ingin sabar, ya, maka dia apa? Harus yatasabbar. Man yatasabbar yusabbirhullah. Ya. Ibnu Qayyim menjelaskan di dalam kitabnya Udatus Sabiri ya, itu apa makna ada ungkapan tasabbar sama apa musabarah sama istibar, ada 3 ungkapan. Jadi ya, yang itu mungkin kalau kita artikan sama-sama sabar gitu ya, tapi padahal maknanya apa? Masing-masing berbeda. Ya. Ada apa namanya? Tasabbar, kemudian apa? Istibar sama musabarah. Ya. Dan itu digunakan istilah itu di dalam Al-Qur'an. Kalau kita mempelajari istilah itu, maka di situ ada kata-kata ya, tasabbur. Ya. Man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha untuk menahan dirinya untuk bisa bersabar, maka dia akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimudahkan dia untuk bersabar. Itu kan dalam hadis ya. Jadi kalau umpamanya orang itu ingin ya memiliki akhlak yang mulia, memiliki kelembutan, harus dilatih ya. Harus ada namanya latihan. Termasuk kalau orang ingin sabar ya, kita menginginkan agar diri kita ini sabar, maka yang pertama kali apa? Allah hadirkan adalah apa? Ujian ya. Kita kan ingin menjadi pribadi yang sabar, terus kita nggak diuji sama Allah, kapan kita sabarnya ya? Justru ketika dihadirkan ujian itu kesempatan kita untuk bersabar. Dan dengan semakin diuji, kita akan semakin apa? Terlatih apa? Untuk bersabar. Ya. Terutama bersabar ketika menghadapi ya, sikap buruk dari orang lain ya, atau bahkan dari orang terdekat kita ya.
itu butuh latihan. Dan percayalah bahwa dengan berusaha untuk bersabar, menahan diri untuk tetap bersabar, maka kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Nabi-Nya, man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha melatih dirinya ya untuk bersabar, berusaha untuk bersabar, maka niscaya Allah akan mudahkan dia untuk bersabar. Demikian ya mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jadi sebagai penutup tentunya di sini ya, apa yang kita pelajari dari poin yang ke-11 ini ya, di sana ada perbedaan yang tampak bagaimana cara menyampaikan dengan kelembutan, kesabaran di dalam memberikan nasihat ya, itu akan memberikan pengaruh yang luar biasa kepada orang yang menerima nasihat, kepada anak yang kita nasihati. Sebagaimana itu dilakukan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya, yaitu dengan ungkapan ya bunayya, wahai anakku. Sebuah panggilan yang itu bukan hanya semata-mata panggilan, tetapi panggilan dengan ungkapan yang disertai dengan kelembutan, kasih sayang, ya, kebapaan, atau kalau ibu, keibuan gitu ya. Sehingga hati anak itu dapat terbuka ya dan siap menerima nasihat dan pelajaran yang disampaikan. Sebaliknya ya, ungkapan yang buruk, apalagi dengan ungkapan yang jelek seperti panggilan hewan dan lain sebagainya ya, itu justru akan membuat anak itu menutup diri, menutup hatinya, sehingga kalaupun dia menerima nasihatnya, dia menerimanya dengan penuh keterpaksaan, dan itu akan menjadi bom waktu di kemudian hari. Itu akan menjadi apa? Kesempatan untuk apa? Melawan orang tuanya. Sekali lagi, al jazaa'u min jinsil amal ya, al jazaa'u min jinsil amal, bahwa balasan itu tergantung apa? Amal perbuatan. Jika kita menyampaikan nasihat yang itu mulia ya, dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, maka insyaallah ya akan menimbulkan atau akan menjadikan orang yang kita nasihati itu meresponnya dengan baik. Sebaliknya, kalau nasihat kita walaupun itu mulia tapi dilakukan dengan cara yang buruk, dengan ungkapan yang kasar, maka responnya pun juga akan negatif ya. Tidak seperti yang kita harapkan. Maka cukuplah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan kita ya, di dalam keramahan ya, di dalam cara menyampaikan nasihat yang baik. Tatkala suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati sahabatnya yang bernama Mu'adz ya, ya Mu'adz, atau sahabatnya yang lain ya Ghulam ya, kepada apa? Anak pamannya Ibnu Abbas ya. Tatkala Nabi SAW menasihati Mu'adz itu tidak hanya sekedar menasihati, tetapi dengan apa istilahnya, bonding gitu ya, mengatakan ya Mu'adz ya, inni uhibbuk ya. Jadi menyampaikannya dengan kasih sayang, dengan mengatakan sesungguhnya aku mencintaimu, sesungguhnya aku menyayangimu ya. Sampai-sampai Mu'adz mengatakan bi abi anta wa ummi ya Rasulullah wa ana uhibbuk, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, saya juga menyayangimu, saya juga sayang kepadamu ya Rasulullah ya. Lalu beliau menyampaikan wasiatnya, yang ini menjadi hadis yang disebut dengan musalsal bil mahabbah. Karena ada musalsal bil awwaliyah, ada musalsal bil mahabbah. Biasanya ini hadis yang kedua yang disampaikan kalau dalam periwayatan hadis, yaitu musalsal bil mahabbah. Hadis ini apa itu? Ya, wallahi inni la uhibbuk gitu ya, yaitu tentang masalah kasih sayang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam
ya, memanggil Muadz dengan panggilan yang penuh kasih sayang, bahkan mengungkapkannya. Ya, ini juga patut untuk kita contoh. Jadi kasih sayang itu tidak hanya sekedar tapi juga harus diungkapkan. Ya, Abi sayang sama kamu, ibu sayang kamu, sebelum menyampaikan apa? Wasiat. Nah, setelah Nabi SAW ya memanggil dengan panggilan yang indah, ya, mengungkapkan kasih sayangnya, baru kemudian Rasulullah SAW berwasiat, usika ya Muadz la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku wasiatkan kepadamu wahai Muadz, jangan sekali-kali kau tinggalkan setelah kau selesai salat untuk membaca apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang artinya ya Allah, tolonglah aku untuk dapat senantiasa mengingatmu, untuk dapat senantiasa bersyukur kepadamu, dan untuk dapat senantiasa memperbaiki atau beribadah dengan sebaik-baiknya. Jadi di dalam hadis ini atau di dalam musalsal bil mahabbah ini, ya, yang kami riwayatkan dari guru-guru kami, ya, guru-guru hadis kami pun riwayatkan kepada jamaah sekalian, ya, hadis musalsal bil mahabbah ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menancapkan kecintaan mahabbah dalam diri kita dan juga kepada anak-anak kita. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam memulai perkataannya dengan lemah lembut, dengan penuh keramahan, sehingga Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu itu siap menerima faidah yang disampaikan, sehingga terbuka hatinya, lapanglah dadanya. Dan cara seperti ini harus digunakan, baik kita dalam mengajar, dalam menasihati, di dalam berdakwah, menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan daripada ilmu yang kita pelajari, dan semoga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kepada amalan yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, membalas kita dengan balasan yang setimpal. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.